وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat Sayyidina Anas wa Hudzaifah dan juga Sayyidina Hudzaifah wa Ka'ab ibn Malik dan juga Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilm liyumariya bihi as-sufaha aw yukathiru bihi al-ulama. Siapa aja di antara kita yang talabul ilm, yang menuntut ilmu agar ia dapat mendebat orang-orang bodoh, Masya Allah. Nih coba, liyumariya bihi as-sufaha, agar dia bisa mendebat atau bisa ngajakin gontok-gontokan sama orang bodoh atau bantah-bantahan. Bahasa kita yang sekarang itu debat kusir lah gitu. Bukan lagi diskusi, bukan lagi saling berbagi ilmu, tidak. Niatnya memang sudah salah. Dia menuntut ilmunya sudah salah. Liyumari bihi sufha au yukathiru bihil ulama, atau agar ia bisa bersaing, berbangga diri kepada para ulama dengan ilmunya tersebut. Maaf, ada guru misalnya di kampung kita, ya, yang bisa jadi dulu guru itu yang ngajari kita baca an, in, un, ban, bin, bun. Masya Allah, guru itu nggak pernah pergi kemana-mana. Ya, dengan tawadhu'nya dia ngajar aja udah di kampung. An, in, un, ban, bin, bun. Sampai kita bisa jadi kita pergi ke Harvard University misalnya. Kita pergi ke mana? Ke Amerika gitu. Oxford belajar di sana. Atau mungkin kita ke Timur Tengah belajar di Al-Azhar. Mungkin belajar di Al-Ahqaf, Yaman mungkin. Atau belajar di Qarawiyyin, Maroko, Maghrib. Atau mungkin di Al-Jami'ah, perkuliahan dan kampus-kampus lain di Timur Tengah. Agar bisa apa? Agar bisa bantah-bantahan sama guru yang ngajarin an in un kita di kampung itu. Wah, guru saya mah nggak pernah nambah-nambah dari dulu an in un, baik ngajarnya. La haula wala quwwata illa billah. La. Tidak ada niat liyumari bihi sufha atau yukathiru bihi ulama, enggak ada niat tersebut. Enggak ada. Karena justru kemuliaan seorang murid ada pada kemuliaan gurunya. Kedudukan dan derajat tinggi di sisi Allah dari murid-murid sebab ada doa dan ridha para gurunya. Masya Allah. Memang dia cuma ngajarin an in un, tapi sebab an in un ente faham bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Dari ban bin bun lah lisanmu menjadi fasih. Dari tan tin tun lah engkau pantas untuk menjadi imam. Ya ummuna bainan nas, untuk diperdengarkan bacaan-bacaanmu di antara yang ada makmum-makmum bila kamu. Ya, boleh kita. Ataupun au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau agar kita bisa memalingkan dengan ilmunya atau dengan ilmu yang kita pelajari tersebut akan wajah-wajah perhatian orang-orang kepada dirinya. Wow, yang dulunya orang hanya kenal guru kita yang ngajarin itu, tapi sepulang kita dari mana kuliah, entah di Timur Tengah, entah di Eropa atau Amerika begitu, mulai sifat-sifat, naudzubillah min dzalik, sifat-sifat angkuh yang digambarkan di dalam suratul Luqman, yang sengaja memang saya baca itu tadi subuh, ya, dalam ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddak wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan sampai kita semua ini memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dulunya kalau kita ketemu guru kita yang ngajar itu an in un, Masya Allah, dari jauh kita sudah nunduk. Ya Allah, ada guru saya. Ya Allah, ada orang tua saya. Ya Allah, ada sesepuh di kampung saya. Ya,
Oh, nggak berani ngelihat, nggak berani mandang wajahnya, nggak berani. Kenapa? Karena wajah seorang alim yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ikhlas ngajarin kita itu, Masya Allah, sudah jauh perjalanannya sudah jauh. Salakad dunya ilal akhirah. Bahasanya perjalanannya sudah bukan mikirin dunia, sudah akhirat. Kalau dia mikirin dunia, dia cari kebanggaan dunia. Enggak, dia nggak nyari itu. Dia masih ngajar aja di kampung. An in un ban bin bun tan tintun. Agar orang bisa, anak-anak kecil kah, remaja kah, atau orang-orang tua yang sebayanya beliau bahkan, yang nggak bisa baca Quran, yang ya tak untuk bisa baca Quran dengan fasih. Sabar orang tua kita, itu guru kita. Nah, maka kita nggak berani mandang wajahnya karena saking mulianya. Maka jangan sampai kita punya sifat yang diisyaratkan sebagaimana ayat ini. Tusair khaddak. Nggak mau ngelihat lagi udah. Wah, udah gaya. Udah 5 tahun misalnya di Mesir, 5 tahun di Maroko, 5 tahun di Yaman. Padahal ditanya ngapain ente? Ya biasa TKI. Bukan belajar ternyata. Ente di Saudi, biasalah jual kurma. Padahal ada kesempatan, walaupun seandainya dia jual kurma sekalipun, kalau dia betul-betul dia berharap ada keberkahan waktu buat dia, maka dia bisa cari jalsah, majalis al-khair, majalis al-ilm. Dia duduk sama orang-orang alim, para guru. Ada halaqatul ilm, halaqatul dzikir, halaqatul Quran. Banyak. Ya. Jadi bukan malah sebaliknya. Dengan Allah kasih kesempatan dia bisa nuntut ilmu, malah dengan ilmunya menjadi sombong. Dan juga wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita jalan itu enggak nginjek bumi, jangan. Emang sih enggak nginjek bumi, kita nginjek sendal. Iya. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, membusungkan dada, Masya Allah. Maka Allah tidak senang yang begitu itu. La yuhibbu man kana mukhtalin fakhur. Udah sombong, bangga diri lagi. Ente punya apa? Bahkan Al-Musnid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa seseorang yang berilmu atau orang alim, di dalam dirinya ini tidak akan berkumpul ilmu dan sifat sombong di dalam satu dada, nggak akan kumpul. Ya, tidak akan kumpul ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sombong di dalam satu dada. Artinya apa? Kalau dia sudah mendahulukan sifat sombongnya itu, maka saat itu hilang pula lah ilmu. Jatuh dia. Jatuh. Maka apa kata Nabi? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Ya Allah. Maka kalau ada orang yang punya 3 ciri tadi, liyumari bihi sufaha, ya, au yukathiru bihi ulama, kemudian au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, dia kepingin mendebat orang karena menganggap orang itu bodoh, dia kepingin menyaingin ulama-ulama yang ada agar dia juga dianggap berkedudukan dengan ilmunya dan alimnya, atau dia memalingkan wajah-wajah orang lain agar bisa memandang dirinya seolah dia berkedudukan, punya derajat dan hebat begitu. Apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil tempatmu, kaplinganmu di mana? Minan nar, di neraka, ambil. Wala'adzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang demikian. Maka rawahu Tirmidzi bin riwayat Ka'b bin Malik, dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, hadis ini maq'adahu minan nar itu adalah adkhalahu Allahun nar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang seperti
tadi ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak? Berat. Masya Allah, berat. Makanya kita tidak cukup hanya dengan ilmu yang kita butuhkan, tapi al-adab untuk menjaga kedudukan ilmu itu. Kita butuh al-adab, etika, tata krama dan adab kepada ilmu. Kalau kita menghargai ilmu dengan adab, berarti kita menghargai pemiliknya, menghargai pemberinya. Siapa? Allah Jalla Jalaluh wa ta'allat 'azamatuh. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita tahu, tapi yang maha tahu siapa? Allah. Kita berilmu, siapa yang memberimu ilmu? Allah. Maka di dalam ayat suratul Majadilah ke-11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adanya derajat seseorang dan kedudukan itu sebab adanya iman. Iman kepada pemberinya ilmu. Baru kemudian kepada seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tentu ketika dia menuntut ilmu dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang beriman dan yang berilmu. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya ada fasal yang mudah-mudahan cukup waktunya. Saya bacakan fasal tentang masih pengajar Al-Quran. Dikatakan oleh pengarang daripada kitab At-Tibyan ini, yaitu An-Nawawi, وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذْرِ مِنْ قَصْدِهِ التَّكْثِيرِ في بعض النسخ. Di dalam sebahagian penulisan, مَنْ قَصْدُهُ التَّكَبُّرِ بِكَثْرَةِ الْمُشْتَغِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلِفِينَ إِلَيْهِ. Dan hendaknya seorang pengajar Al-Quran berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian daripada tujuan dirinya untuk memperbanyak murid atau mendapatkan manfaat. Apa itu? Mendapatkan murid dan mendapatkan manfaat. Saya teringat ucapan sama Al-Muslim Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang juga diucapkan oleh putranya Syed Ahmad, bahwa tujuan seseorang ngaji, belajar, taruhlah di Al-Azhar, di Al-Aqaf dan universitas lain yang besar-besar di Timur Tengah atau di mana-mana, bukan untuk mendapatkan murid, bahkan bukan untuk tujuan kepingin punya pesantren sekalipun, tidak. Tapi hakikatnya ketika dia menuntut ilmu, talabul ilm, tujuannya tidak adalah khidmah kepada ilmu. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia jalan, kemanapun dia duduk berdampingan, maka ada kewajiban dia. Apa itu? Mengajarkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dari mana dia belajar. Begitu. Bukan tujuan, ayo banyakin murid, atau banyakin majlis, atau bangun pondok pesantren agar banyak santrinya. La. Bukan untuk itu. Dengan banyaknya orang-orang yang menyibukkan diri misalnya kepada beliau, wah saya harus ke sana. Kenapa? Guru saya panggil. Lalu kemudian gurunya, senang saya kalau begini, banyak orang datang ke tempat saya. Bukan itu. Wal mukhtalifina ilaih, atau orang-orang yang silih berganti mendatanginya. Ya. Misalnya ketika baru pulang dari Timur Tengah misalnya, atau baru pulang belajar dari tempat yang jauh, ketika orang tidak pernah kenal dia dulunya, dia ikhlas, dia redha tuh hatinya. Tapi ketika dia sudah mulai banyak yang kenal, mulai muncul yang tadi itu, mulai muncul sifat-sifat as-sayyiat, mulai muncul. Bagus nih kalau begini, udah mulai banyak yang kenal saya nih. Ayo udah pindah aja ngajinya semua ke saya. Waliyadzubillah, enggak begitu. Iya. Maka saya sering sampaikan sama santri-santri, sama murid-murid, kalaupun ada kau temukan guru-guru al-mudarris yang bisa ngajar Quran,
ya, apalagi yang bersanad, ya, bersanad ada 10 orang, datangilah mereka semua yang 10 itu, ambil semua ilmunya, musyahadah, berhadapanlah dengan beliau-beliau itu. Bukan sebab karena beliau baru kalian kenal atau baru datang dari mana, enggak, tapi setiap orang membawa keberkahannya sendiri, dan setiap ilmu yang ada pada setiap orang tersebut ada juga keberkahan dan kemuliaannya. Maka ambil keutamaannya untuk duduk bersama orang alim. Makanya guru-gurunya, para guru-guru kita semuanya ini nggak cukup dengan satu guru. Mungkin Ustaz Anam dulu waktu di Mesir, ya tahu dulu di antum di Bu'uth atau di mana? Di asrama. Nah. Oh, Al-Asr. Nah, mungkin beliau nggak cukup di kampus, bisa jadi ada jalsah khossah, ada rahah di mana datang. Kalau saya dulu, ya mungkin kalau beliau nongkrongnya di masjid sama orang-orang kelas, saya nongkrongnya di kapal sih, pinggir sungai itu. Kalau saya nongkrongnya di Sautul Kahirah, Studio Kairo, main gambusan mulu dulu. Kalau beliau, masya Allah di kampus senangnya. Ya, maka ada kesempatan untuk duduk bersama orang-orang alim. Misalnya di Masjid Zainab, ya itu kan ada banyak mengajar dulu. Kemudian di Masjid Amr bin As juga banyak ta'lim dan kajian-kajian di masjid-masjid. Kita duduk bersama mereka, kita ambil semua manfaat al-ilm wal athar. Jadi nggak cukup dengan satu ilmu, satu guru, banyak yang kita bisa ambil manfaat dan keberkahannya. Tapi dengan tujuan apa? Mendapatkan keutamaan ilmu. Bukan untuk yang tadi, niat yang jelek-jelek tadi tidak ada. Ya. Wal yahdhar min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bih. Dalam fi ba'd an-nasakh man karahatuhu. Ya. Dan hendaknya juga seorang pengajar itu berhati-hati dari tidak menyukai bacaan para muridnya yang mengikuti bacaan guru selain dirinya. Tuh, masya Allah. Saya rasakan betul itu. Saya rasakan. Artinya gini, satu contoh. Kita mungkin sering mendengar bacaan ikhfa syafawi atau iqlab, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Ya, atau kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba. Ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama al-qurra yang ahli qiraat, bisa jadi yang bersambung kepada guru-guru kita di kampung, bacanya bibirnya, dua bibirnya nutup, ya, atau iklabnya jelas, ya. Misalnya contoh amba'ahum itu la yumbadanna, dia nutup rapat, ya. Kita tidak bisa sebut apakah membaca itu dengan alasan karena dia bukan orang Arab. La. Kalau memang bersepakat ulamaul mutaqaddimin, ulama-ulama dulu itu biar gampang, biar enggak susah, maka boleh dan dibenarkan membaca dengan menutup rapat dua bibirnya, la yumbadanna atau amba'ahum, boleh. Atau mim ba'di. Tapi pendapat ulamaul mutaakhirin disepakati juga bahwa inda qalbin nun miman mukhfatan. Ketika yang tanwin atau nun mati atau mim mati tadi diganti menjadi mim, maka mimnya itu mukhfatan, menjadi ikhfa. Apa itu ikhfa? Samar. Jadi tidak menutup rapat. Min ba'di la yumbadanna tarmihim bihijarah falamma anba'ahum bi asma'ihim. Dia tidak menutup rapat. Kata siapa? Pendapat yang mana? Ulamaul mutaakhirin minal qurra, ulama qiraat yang belakangan, yang akhir-akhir ini. Terus pertanyaan muncul, lalu bagaimana dengan bacaan yang dulu-dulu? Kan saya dicontohinya begitu. Yang dulu benar, yang barusan benar. Dua-duanya benar. Jangan kemudian, saya sih belajar jangan. Jadi omelin aja. Jadi diomelin, itu dua-duanya pendapat ulamaul qurra, pendapat ahli qiraat. Jangan sembarangan. Main omel-omelin aja. Apalagi belum juga selesai al-aurat,
wazifatul yaumiyah, baru belum istighfar belum, Allah ma'anta salam belum, main mencolek aja. Ustaz, salah yang dibacanya. Kudunya nutup rapat, aneh belajar kemarin begitu. Jangan. Karena yang tadi menutup rapat pendapatnya ulama al-mutaqaddim. Ya, ulama pendahulu dulu. Nah, yang belakangan al-mutaakhir membacanya dengan tidak rapat. Baik. Maka kedua-duanya, yang dulu, yang gurunya atau yang baru gurunya atau gurunya orang lain, semua bisa diambil manfaat ilmunya. Masya Allah. Dah, sedikit lagi. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته. Maka dalam yang tidak menyukai ini merupakan satu musibah. Masya Allah. Jadi orang kalau nggak suka dinasihatin, nggak suka diingetin dalam perkara yang tadi itu merupakan musibah yang sebahagian para pengajar yang yang bodoh mengalami cobaan dengan hal tersebut. Maka banyak pengajar-pengajar itu yang mengalami cobaan seperti itu. Ya kepingin punya niat bersaing lah, kepingin punya niat agar dia lebih dipercaya dan dilihat daripada guru-guru lainnya. Masya Allah. Ya, akhirnya orang lebih melihat ente faham dan yang lain bodoh. Enggak, dia tidak ada niat sedikit pun. Kenapa? Sebab wahiyya dalalatun bayyinah. Karena hal yang tidak menyukai itu merupakan indikasi yang jelas daripada min sahibiha, dari pelakunya yaitu pengajar tersebut, ala su'i niyyatih, atas keburukan niatnya, wa fasadi tawiyatih, dan kerusakan hatinya, kerusakan suara hatinya. Tawiyat ini suara hati, nggak ngomong dia, tapi dalam hatinya udah niat, ente belajar sama dia nggak pas. Dulunya ente sama saya aja. Nggak ngomong dia. Nggak ngomong. Ente belajar masih baca begitu mulu. Harusnya bacanya mukhfah itu. Sudah berani begitu. Ala niyatih wa fasadi tawiyatih. Bal hiya hujjatun qati'ah ala adami iradatih bita'limihi wajhullahi ta'ala al-karim. Bahkan hal itu merupakan bukti pasti atas ketiadaan keinginan, yaitu niat seseorang pengajar dengan pengajarannya itu dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang pemurah. Artinya ada seorang pengajar itu yang memang sedikit pun dia enggak ada niat atau keinginan agar orang yang belajar kepadanya, agar orang yang musyahadah berhadapan dengannya mendapatkan keberkahan ilmu, dan dia juga mendapatkan keberkahan yang sama sebab dia mengajar, ya. Ta'allam wa 'allamah. Dia belajar lalu ngajar. Jadi yang ngajar dapat berkah, yang belajar dapat berkah. Jadi sama-sama niat baik sudah. Apa yang dia cari? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wajhullahi ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat dan kita bisa ambil daripada nasihat-nasihat yang ada dalam Quran dan juga hadis dan juga kalam, ucapan-ucapan para ulama, dan kita bisa menjadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu dengan ikhlas dan hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala faminkum. Cukup. Sudah masuk syuruk. Dakhil wala lisa. Baik.